Selamat datang kembali di podcast Lintas Waktu. Hari ini spesial menyambut Hari Pendidikan Nasional, kita akan berbincang dengan sosok yang pemikirannya tak lekang oleh zaman, Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Selamat datang Ki Hajar. Sugeng Rawuh, Nak. Sebuah kehormatan bagi saya dapat hadir di tengah-tengah panjenengan meskipun dalam wujud yang berbeda ini. Ki Hajar, Anda pernah berujar tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Jika Anda hidup di tahun 2026 ini, dengan segala kemajuan teknologi seperti AI, Metaverse, dan informasi yang tak terbatas, bagaimana Anda akan menafsirkan kodrat zaman untuk pendidikan kita? Pertanyaan yang menarik, Nak. Sesungguhnya, kodrat alam itu adalah potensi unik yang dibawa setiap anak sejak lahir, ibarat benih yang memiliki sifat dasarnya sendiri. Menarik sekali, Ki. Pendidik hanyalah tukang kebun yang merawat, menuntun agar benih itu tumbuh sesuai kodratnya, bukan mengubahnya menjadi tanaman lain. Itu analogi yang sangat tepat, Ki Hajar. Adapun kodrat zaman, ia adalah arus perubahan yang tak terhindarkan. Di masa saya, kodrat zaman adalah perjuangan melawan penjajahan dan kebodohan. Baik Ki Hajar, sekarang kan sudah tak ada penjajahan di Indonesia. Benar, secara fisik tidak ada. Tapi kita masih berjuang melawan penjajahan gaya baru, seperti ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Kini, di masa panjenengan, kodrat zaman adalah gelombang teknologi yang dahsyat, yang membawa serta kemudahan sekaligus tantangan yang tak terbayangkan sebelumnya. Termasuk AI, kaki? AI, Metaverse, ini semua adalah manifestasi dari kodrat zaman yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Jadi, menurut Ki Hajar, teknologi seperti AI ini adalah bagian dari kodrat zaman yang harus kita terima dan adaptasi dalam pendidikan? Tentu saja. Teknologi dalam bentuk apapun adalah alat. Ibarat cangkul bagi petani, ia dapat mempermudah pekerjaan. Namun cangkul itu sendiri tidak akan menanam padi. Begitu pula AI, ia dapat menjadi sarana yang luar biasa untuk memperluas pengetahuan, mempermudah akses informasi, bahkan membantu dalam proses belajar mengajar. Namun, ia bukanlah tujuan akhir pendidikan. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai pendidik dan orang tua menuntun anak-anak agar dapat menggunakan alat-alat ini dengan bijak, sesuai dengan kodrat alam mereka, dan tidak kehilangan jati diri di tengah derasnya arus kodrat zaman. Benar sekali, Pak. Itu fondasi yang sangat penting. Menarik sekali. Lalu, bagaimana cara kita menyeimbangkan antara pengembangan potensi alami anak kodrat alam dengan tuntuan kodrat zaman yang terus berubah ini? Terkadang, orang tua atau sekolah merasa harus mengikuti semua tren teknologi agar anak tidak tertinggal. Disinilah letak kebijaksanaan. Pendidikan yang sejati adalah yang mampu menumbuhkan dengan kehalusan rasa dan kemauan yang kuat. Teknologi memang penting, namun jangan sampai ia mengikis nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan kearifan lokal kita. Keluarga adalah pusat pendidikan yang utama dan pertama. Di sanalah budi pekerti pertama kali ditanamkan. Betul, Pak. Jadi fondasi moral dimulai dari rumah. Tepat sekali. Keluarga membentuk karakter anak. Jadi ini berarti peran keluarga sangat penting ya, Ki Hajar? Orang tua harus menjadi teladan, menuntun anak-anak untuk memahami mana yang baik dan mana yang kurang baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Baik, intinya sekolah dan masyarakat adalah pelengkap yang bersama-sama menciptakan ekosistem pendidikan yang harmonis. Di sini pentingnya bagaimana kita bisa memanfaatkan kodrat zaman ini, termasuk AI, untuk mendukung kodrat alam anak tanpa melupakan fondasi budi pekerti yang kuat. Betulkah begitu Ki Hajar? Tepat sekali, Nak. Pendidikan harus memerdekakan pikiran dari kebodohan, memerdekakan hati dari keterikatan yang tidak perlu, dan memerdekakan raga untuk berkarya. Di era apapun, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang utuh, yang mampu hidup mandiri, berdaya, dan berguna bagi sesama, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ingatlah, humanisme harus tetap menjadi inti dari setiap kemajuan. Salam. Terima kasih Pak Ki Hajar. Sebuah pencerahan yang luar biasa Ki Hajar. Terima kasih banyak atas waktu dan kebijaksanaan yang Anda bagikan kepada kami. Semoga ini menjadi bekal berharga bagi para pendidik, orang tua, dan generasi muda di Hari Pendidikan Nasional ini.